Halo, perkenalkan saya Caroline Honis, peserta apresiasi GTK tahun 2025, kategori pengawas dedikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung. Ini dikenal sebagai kota pelabuhan, memiliki potensi wisata bahari yang besar dan menjadi pusat aktivitas perikanan tangkap, industri pengolahan hasil laut, dan perdagangan antar wilayah. Meskipun masuk kategori kota dalam wilayah administratif yang ditandai dengan infrastruktur yang lebih maju, namun 5 sekolah binaan saya yang berada di daratan Bitung jaraknya paling jauh dari pusat kota, dengan kondisi jalan raya cukup baik, namun tidak memiliki transportasi umum, sehingga untuk mencapai sekolah-sekolah ini harus sewa kendaraan roda 2, dan jika hujan harus sewa kendaraan roda 4. Sementara untuk menuju 3 sekolah yang berada di Pulau Lembe, kita harus menyeberang dengan perahu. Jika cuaca buruk, perahu bisa terbalik dan tenggelam. Perjalanan dilanjutkan dengan kendaraan umum yang sangat terbatas, dengan kondisi jalan yang rusak dan daerah ini rawan longsor. Sedangkan untuk ke SMP Negeri 13 Hatap Bitung, jalannya sangat menakutkan karena sangat terjal dan sering terjadi kecelakaan. Tantangan yang dihadapi dalam pendampingan dan pembinaan pelajaran adalah yang pertama, tantangan internal, yaitu tantangan motivasi, yaitu psikologis yang mempengaruhi perilaku kinerja seseorang. Dalam konteks pendidikan, motivasi yang rendah dapat mempengaruhi kinerja dan produktivitas. Oleh karena itu penting untuk memahami dan mengatasi tantangan motivasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tantangan yang kedua adalah tantangan eksternal. Tantangan eksternal yang dimaksud di sini adalah tantangan geografis karena terletak di pinggiran kota atau jaraknya jauh dari pusat kota. Yang pertama, akses yang terbatas ke sumber daya. Sekolah yang di pinggiran kota Bitung memiliki keterbatasan akses ke sumber daya pendidikan yang memadai seperti buku. Untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam pendampingan dan pembinaan pembelajaran, maka aksi yang dilakukan adalah pertama, menciptakan komunikasi yang baik dengan seluruh warga sekolah. Pengawas sekolah melakukan pertemuan dengan warga sekolah dampingan untuk membangun percakapan bermakna. Dalam percakapan ini, pengawas sekolah harus benar-benar menempatkan diri sebagai teman belajar, bukan atasan, untuk menyentuh hati mereka, sehingga warga sekolah tidak sungkan mengungkapkan kondisi sekolah yang sebenarnya, kelemahan dan kekuatan sekolah, serta kesulitan-kesulitan dalam pembelajaran. Melalui percakapan ini, pengawas sekolah memperoleh informasi mengenai komitmen perubahan kepala sekolah dan tingkat kematangan warga sekolah. Komunikasi yang baik merupakan kunci suksesnya kegiatan pendampingan dan pembinaan pembelajaran. Aksi yang kedua adalah intervensi pola pikir. Berdasarkan hasil percakapan awal tersebut, pengawas merasa perlu ada intervensi pola pikir, perubahan dalam cara berpikir dan bertindak. Perlu dicari kunci yang pas bagi pendidik satuan pendidikan untuk membuka pikiran dan hati agar tidak terbelenggu dengan paradigma berpikir yang kurang mendukung dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Aksi yang ketiga adalah menyusun rencana pendampingan. Ketika komunikasi telah terbangun dengan baik, maka kegiatan selanjutnya akan dengan mudah dilaksanakan. Pengawas mulai menyusun rencana pendampingan dan pembinaan pembelajaran berdasarkan langkah-langkah berikut, yaitu pertama, memetakan komitmen perubahan. Yang kedua, menentukan strategi pendampingan sesuai dengan hasil analisis komitmen perubahan masing-masing kepala sekolah.
Yang ketiga, menentukan metode pendampingan yang cocok digunakan, disesuaikan dengan kadar kebutuhan setiap kepala sekolah, berdasarkan diferensiasi dan gradasi strategi pendampingan, atau dengan kata lain, disesuaikan dengan kadar kebutuhan masing-masing sekolah. Langkah berikutnya, pengawas menentukan sekolah mana yang akan menjadi prioritas untuk pendampingan, sesuai dengan kadar kebutuhan sekolah dampingan. Adanya kadar kebutuhan yang berbeda, maka frekuensi pendampingan antar sekolah dampingan dapat berbeda pula. Terdapat 3 tingkatan prioritas pendampingan, yaitu prioritas utama, menengah, dan akhir. Aksi keempat, pendampingan terhadap perencanaan program satuan pendidikan. Pengawas sekolah melakukan pengawasan melalui pendampingan, penyusunan rencana program kerja, dan anggaran sekolah berbasis data. Aksi yang kelima, pendampingan terhadap pelaksanaan program satuan pendidikan. Pengawas sekolah melakukan pengawasan melalui pendampingan untuk memastikan program-program sekolah berjalan dengan efektif. Aksi yang terakhir, aksi keenam, membangun ruang kolaborasi. Untuk mengatasi kualitas guru yang tidak merata, maka pengawas sekolah membentuk komunitas belajar setiap mata pelajaran khusus untuk sekolah binaan. Komunitas ini melaksanakan workshop penyusunan rencana pembelajaran, mulai dari analisis CP, menentukan TP, dan menyusun ATP, serta modul ajar lengkap dengan lampiran-lampirannya. Pengawas sekolah juga berkolaborasi dengan narasumber lain sesuai kebutuhan komunitas ini. Komunitas juga membuat WA Group Ruang Kolaborasi Mapel sebagai media komunikasi dan wadah berbagi praktik baik di antara guru. Komunitas ini membawa banyak manfaat bagi guru karena mereka merasa sangat terbantu. Sementara, bagi kepala sekolah, pengawas membuat WA grup kepala sekolah binaan untuk memudahkan alur komunikasi. Segala sesuatu yang hanya bersifat informasi di-share di grup